warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana Valia, NPM 1950424 dari kelas Biologi A 2019 akan menjelaskan tentang 4 kompetensi guru serta contoh penerapannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang dasar hukum dari kompetensi guru itu sendiri yang tertera pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 10 ayat 1 yang menyatakan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Lalu, pada Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 yang menjelaskan tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, yang di dalamnya berisi standar kompetensi guru yang dikembangkan secara utuh dari keempat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. Lalu, standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUD atau TK atau RA, guru kelas SD atau MI, dan guru mata pelajaran SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK atau MAK. Selanjutnya, saya akan membahas tentang keempat kompetensi guru beserta contoh penerapannya. Yang pertama ada kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi itu meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum, seorang guru harus mampu mengembangkan kurikulum berdasarkan tingkat satuan pendidikannya masing-masing dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Di samping itu, guru harus mampu menetapkan dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajarannya, yaitu menggunakan berbagai media dan sumber belajar yang relevan dan mampu menarik perhatian siswa sehingga tujuan pembelajaran tercapai dengan optimal. Lalu guru harus mampu mengoptimalkan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuannya di kelas, dan guru juga harus mampu melakukan kegiatan penilaian terhadap kekuatan pembelajaran yang telah dilakukan sehingga dapat dinyatakan bahwa kriteria kompetensi pedagogik itu terpenuhi. Lalu, selanjutnya ada contoh penerapan dari kompetensi pedagogik ini, diantaranya yang pertama, guru yang memiliki kompetensi pedagogik ini akan mempunyai penguasaan terhadap karakteristik setiap peserta didiknya, baik spesifik moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual, sehingga dalam menghadapi setiap peserta didiknya, guru akan menghadapi sesuai dengan karakteristik peserta didik tersebut. Lalu, guru yang memiliki kompetensi pedagogik akan mempunyai penguasaan terhadap teori-teori belajar dan prinsip pembelajaran yang baik dan mendidik. Lalu, guru yang mempunyai kompetensi pedagogik pasti akan mampu untuk mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang yang diampu. Guru yang mempunyai kompetensi pedagogik juga pasti menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Lalu selanjutnya ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian mencangkup tentang pengajaran tata nilai termasuk norma, moral, estetika, dan ilmu pengetahuan yang mempengaruhi perilaku etik siswa sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Penerapan disiplin yang baik dalam proses pendidikan akan menghasilkan sikap mental, watak, dan kepribadian siswa yang kuat. Lalu, guru dituntut untuk mampu membelajarkan kepada siswa atau peserta didiknya tentang kedisiplinan dari belajar membaca, mencintai buku, menghargai waktu, belajar bagaimana cara belajar, mematuhi aturan tata tertib,
dan belajar bagaimana harus berbuat. Semuanya itu akan berhasil apabila guru juga disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Selanjutnya, contoh penerapan dari kompetensi kepribadian ini yang pertama adalah guru yang mempunyai kompetensi kepribadian pasti akan bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia maupun kebudayaan yang ada di daerah tertentu. Guru yang mempunyai kompetensi kepribadian ini pasti akan mampu mengajarkan kepada peserta didiknya bagaimana untuk bertindak sesuai norma-norma yang berlaku. Lalu, guru yang mempunyai kompetensi kepribadian ini akan menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Jadi, menjadi teladan tidak hanya untuk peserta didiknya, melainkan untuk masyarakat juga, sebagai contoh bagi peserta didiknya. Lalu, yang ketiga ada kompetensi sosial. Guru di mata masyarakat dan siswa merupakan panutan yang perlu dicontoh dan merupakan suri tauladan dalam kehidupannya sehari-hari. Guru perlu memiliki kemampuan sosial dengan masyarakat dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif. Lalu dikatakan demikian karena dimilikinya kemampuan tersebut otomatis hubungan sekolah dan masyarakat akan berjalan dengan lancar sehingga ada keperluan dengan orang tua siswa, para guru tidak akan mendapatkan kesulitan. Nah, dalam kemampuan sosial tersebut meliputi kemampuan guru dalam berkomunikasi, bekerja sama, bergaul, simpatik, dan mempunyai jiwa yang menyenangkan. Contoh dari penerapan kompetensi sosial ini, yang pertama adalah guru harus bertindak objektif serta tidak diskriminatif, baik itu dari gender, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial serta status ekonomi. Lalu, guru yang memiliki kompetensi sosial pasti akan bisa berkomunikasi secara efektif kepada peserta didik, kepada sesama tenaga pendidik maupun kepada masyarakat. Lalu, guru yang mempunyai kemampuan kompetensi sosial ini akan beradaptasi di tempat bertugas dimanapun di seluruh wilayah yang memiliki keragaman sosial dan budaya. Selanjutnya ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru dalam proses pembelajaran. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu, guru harus dituntut menyampaikan bahan pelajaran. Guru harus selalu mengupdate dan menguasai materi pelajaran yang disajikan. Persiapan diri tentang materi diusahakan dengan jalan mencari informasi melalui berbagai sumber seperti membaca buku-buku terbaru, mengakses internet, selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan terakhir tentang materi yang disajikan. Dalam penyampaian pembelajaran, guru mempunyai peranan dan tugas sebagai sumber materi yang tidak pernah kering dalam mengelola proses pembelajaran. Kegiatan mengajarnya harus disambut oleh siswa sebagai suatu seni pengolahan atau pengelolaan proses pembelajaran yang diperoleh melalui latihan, pengalaman, kemauan belajar yang tidak pernah putus. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, keaktifan siswa harus diciptakan dan berjalan terus dengan menggunakan metode dan strategi mengajar yang tepat. Guru menciptakan suasana yang mendorong untuk bertanya, mengamati, mengadakan eksperimen, serta menemukan fakta dan konsep yang benar. Oleh karena itu, guru harus melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan multimedia sehingga terjadi suasana belajar sambil bekerja, belajar sambil mendengar, dan belajar sambil bermain sesuai konteks materinya. Lalu, contoh penerapan dari kompetensi profesional ini, yang pertama, guru yang memiliki kompetensi profesional pasti akan menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu atau yang diajarkan oleh guru tersebut. Yang kedua, guru harus
menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran di bidang tertentu yang diampu atau diajarkan untuk disebut atau dikatakan guru tersebut mempunyai kompetensi guru profesional. Lalu, guru harus mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri maupun mengembangkan pembelajaran. Sekian penjelasan tentang 4 kompetensi guru beserta contoh-contoh penerapannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.